Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah hadir di depan kita dalam majelis taklim ini. Sekiranya tadi insya Allah rencananya akan dibawakan oleh Ustadz Lutfi Abdul Jafar, namun kadang ada salah satu hal yang tidak bisa diwujudkan. Alhamdulillah sudah hadir di majelis taklim ini bersama Ustadz Faik Zamroni. Beliau adalah salah satu Ustadz yang mengisi juga di rumah Al-Hujjah ini, dan dia juga sering mengadakan pengajian-pengajian dan mengisi sebagai narasumber di beberapa pengajian-pengajian seterusnya. Dan tentunya Ustadz Faik Zamroni ini insya Allah akan membawakan temanya untuk kali ini. Bagaimana Ustadz? Tentang adab pertemanan. Dan untuk selanjutnya mari kita akan bersama-sama pengajian perdana kita ini, pengajian perdana alumni Fakultas Hukum 92 Trisakti bersama Ustadz Faik Zamroni. Pada Ustadz, Fatahullah Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, kita tentunya panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang mustahil mampu kita hitung. Nikmat di mana Allah karuniakan hari ini kita kesehatan, yang mana kesehatan itu bahkan ulama memperumpamakan seperti mahkota. Mahkota itu ketika kita pakai, maka kita sendiri tidak mampu melihatnya. Nah, sama kalau Bapak pakai peci, saya pakai peci, saya nggak bisa melihat ini. Kesehatan pun ketika didapati oleh pemilik kesehatan tersebut, dia bahkan tidak merasakan kenikmatan itu. Banyak orang yang lalai akan mensyukurinya. Kapan kesehatan itu bisa dirasakan kenikmatannya adalah saat sakit. Makanya as-sihhatu tajun la yaraha illal maradha. Kesehatan itu ibarat mahkota, yang mampu melihatnya itu adalah orang yang justru sedang dalam keadaan sakit. Nah, ibu-ibu biasanya kayak gitu ya, kalau lagi sakit gigi atau sariawan saja, itu baru kita merasakan, ya Allah, nikmat ya. Kalau kemarin pas nggak sariawan bisa makan apa aja, sekarang sariawan 2 biji lagi atas bawah gitu. Itu makan gorengan yang biasanya enak jadi nggak nikmat. Maka salah satunya adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kesehatan pada siang hari ini. Kemudian adalah kenikmatan rezeki, dan rezeki itu maknanya luas bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mempersepsikan rezeki adalah jabatan, uang, gaji, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mudah depresi dan stres. Karena rezeki itu luas. Saat dimana Allah anugerahkan Bapak Ibu saat ini meluangkan waktu, ya, saya dengar tadi ini acara semacam reuni gitu ya, perkumpulan teman-teman dulu yang diisi dengan kajian, masya Allah. Nah, di sini adalah rezeki nikmat yang mana kita duduk di majelis ilmu yang insya Allah Rasulullah SAW menjanjikan
orang-orang duduk di majelis ilmu, yang pertama kita akan mendapatkan ketenangan insyaallah, as-sakinah. Dan as-sakinah itu mahal. Ya, banyak orang yang hidupnya banyak gelisah, risau. Itu karena apa? Tidak terisi hatinya dengan kalimat-kalimat zikrullah. Makanya kita duduk di sini itu rezeki majelis ilmu, sakinah insyaallah. Yang kedua adalah rahmat Allah insyaallah akan dilimpahkan pada siang hari ini, dan kita akan dibanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan kenapa kalau ada ditanyakan kenapa majelis ilmu itu menenangkan, kenapa di situ ada sakinah? Karena ketika kita duduk di majelis ilmu tanpa kita sadari, ini adalah tempat yang Rasulullah menyampaikan khilaqul dzikr adalah raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga. Makanya adem, Bu. Ini bukan adem AC aja, Bu. Ya, adem hatinya juga. Ya, saking ademnya biasanya ya sedikit kita mendapati kenikmatan, ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting nggak bablas. Ya. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mendapati nikmat rezeki, yaitu ringannya langkah kita ke tempat ini, kita dikasih lagi rezeki. Apa itu? Rezeki yang tentu kita syukuri adalah bertemunya dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kalau kita ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri teman yang baik dan soleh itu, Rasulullah SAW menyampaikan ya dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ketika kalian muamalah, al-mar'u itu adalah lihatlah andinihi, agamanya. Al-mar'u ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah pertemanan kalian itu seperti apa, lingkungan kalian itu seperti apa. Nah, bahkan Rasulullah juga menyampaikan begini, al-awliya alladina idza ru'u dzukirallah. Jadi gini, Bu, teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh itu, salah satu tandanya adalah ketika kita melihatnya itu kita akan mengingat kebaikan akhirat. Nah, punya nggak teman kayak gitu, Pak? Jadi gini, ibu misalkan punya teman yang dia itu ahli baca Quran. Ketika kita melihat, Allah, kalau saya lihat si fulan itu adem, kenapa? Ini orang sergap tuh rajin baca Qurannya. Atau kita melihat si fulan, wah dia kalau ketemu orang pasti senyumannya, ramahnya, apalagi kalau lagi makan bareng dia pasti nomor satu kayak rebutan apa untuk mentraktir apa ya, bersedekah dengan membayar teman-teman itu, masya Allah. Jadi dia mengingat kebaikan-kebaikan itu. Saya kalau melihat si fulan itu dia orangnya senang menasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka orang yang soleh salah satunya adalah ketika kita melihatnya kita langsung ingat tentang kebaikan akhirat. Karena sebaliknya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada teman-teman yang kalau kita lihat ingatnya yang lain. Si fulan datang, pasti mau minjem duit nih. Si fulan datang, ini pasti mau ngajak keluar, ngajak gibah ini. Ada teman-teman yang seperti itu memang. Tapi lihat bagaimana circle kita, pertemanan kita. Karena ulama membagi pertemanan itu ada beberapa. Yang pertama adalah teman yang ulama menyampaikan gini, pertemanan itu seperti yang pertama ini, Bu, teman seperti kal-ghida. Ghida itu asupan, makan. Jadi artinya apa? Ini teman yang suka memotivasi. Kalau kita ketemu tuh kita dapat nutrisi ilmu lah. Nah, ini teman yang baik nih, kalau lagi ngobrol-ngobrol dia ngajak ngobrolnya yang positif. Nah, kalau kita ada juga teman kaddawa, ada teman seperti obat. Kita lagi galau, lagi risau, kalau ketemu dia kita bisa terhibur itu. Mungkin orangnya humoris ya. Artinya ngajak ngobrol yang positif, apalagi menasehati dengan nasihat yang baik, itu kaddawa. Ada juga nih teman-teman yang kadda, ini teman kayak, mohon maaf nih, kayak penyakit. Jadi kalau kita sama dia ini nambah penyakit, nambah dosa ya. Ini hati-hati nih, kita harus membatasi nih. Kalau misalnya ketemu biasanya dia ini ngajaknya kemana,
ngajak ngobrolnya kemana, kalau chattingan apa yang diobrolkan. Nah, hati-hati ini. Maka teman-teman seperti ini adalah teman-teman yang punya klasifikasi tadi, teman yang seperti obat, teman yang seperti asupan gizi ya, dan teman yang dia justru membawa hal yang buruk. Karena su'ul khuluq ya, su'ul khuluq yu'di. Jadi ada sesuatu yang seperti virus, yaitu akhlak yang buruk, itu menular, Pak. Ya, akhlak yang buruk itu menular. Maka sebaik-baiknya pertemanan adalah bagaimana kita bisa menjadi setruman yang baik untuk pertemanan itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu banyak. Salah satunya pertemanan yang kita bisa dapati di situ adalah tambahnya kebaikan yang kita dapati, keimanan yang kita dapati. Saat ini kita duduk di majelis ilmu ini pasti yang punya ide ini, apalagi baru pertama ya Pak. Ini baru pertama, alhamdulillah. Baru pertama sudah mulai kajian. Nanti dilihat nih yang kedepannya nambah atau berkurang. Nah, ini kabarnya biasanya di grupnya itu ngaji. Oh kayaknya gimana ya ngaji ya? Karena ada loh orang-orang yang ada ruhul iman dan ruhus syahwat. Lebih dominan mana? Ruhul imannya apa ruhus syahwatnya? Nah, kita bisa melihat dari bagaimana dia menghabiskan aktivitasnya itu. Karena umur kita ini akan dipertanyakan loh nanti. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba, kan gitu. Nanti tidak akan bergeser kaki kita ini sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama apa? Tentang umur kita. An umrihi fima afna. Akan ditanya nih, tanggung jawab kita, umur kita dipakai untuk apa? Nah, makanya kenapa kalau kita melihat ya satu hari itu, kita sebetulnya sudah bisa melihat kebaikan atau kekurangan yang kita miliki. Kenapa ruhul syahwat lebih dominan? Oh rupanya satu hari saya lebih banyak menghabiskan di depan gadget, yang bukan untuk melihat YouTube kajian, tapi untuk melihat drakor. Nah kan, Bapak nggak tahu drakor ya? Ibu-ibu ada yang tahu drakor? Oh tahu ya? Oh. Jadi rupanya dia menghabiskan waktunya untuk itu. Nah itu berarti tanggung jawab umurnya. Tahu tentang bagaimana dia mendapatkan apa, hartanya dihabiskan untuk apa, dan dia mendapatkan dari mana, akan dipertanyakan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah anugerahkan kita umur, dan umur itu ada 2 Pak. Ada umur jasad, ada umur ilmu. Umur jasad itu yang ada di KTP kita sekarang. Kita di KTP umur berapa? Nanti lahir tahun berapa, berarti umur kita sekian. Ada umur yaitu menunjukkan keilmuannya. Makanya kita akan melihat belum tentu kalau umur banyak ilmunya banyak. Tentunya seperti itu ya. Ada anak kecil yang mungkin dia masih umur berapa, tapi sudah alhamdulillah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah sudah paham tentang fikih. Alhamdulillah itu tentang umur dan ilmunya. Apalagi semoga Allah anugerahkan kita anak-anak yang soleh Pak ya. Kesolehan itu dilihat bagaimana anak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau anak kita Al-Qurannya bagus, insya Allah orang tuanya juga bagus. Bagus apanya? Muamalah dengan Al-Quran. Jadi gini Bu, karena anak itu melihat seperti apa kebiasaan orang tuanya. Saya selalu sampaikan itu, kalau ada anak melihat orang tuanya misalkan merokok gitu ya, maka dia akan menganggap bahwasanya rokok itu baik kan gitu. Sesederhana itulah anak itu. Tapi ketika dia bermuamalah dengan orang tuanya yang dia lihat, wah bapak saya ini senangannya ngaji, di mana-mana dia senang dengan Al-Quran, maka tanpa kita sadari itu sudah jadi rekam. Anak itu akhirnya mudah untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Apalagi Rasulullah menyampaikan bahwasanya man ta'alamal Quran fatiusin. Jadi kalau anak-anak itu belajar Al-Qur'annya dari kecil, maka khallatahullahu bilahmihi wa damihi. Anak itu akan tercampur daging dan darahnya dengan Al-Qur'an.
Makanya jangan heran kalau ada anak kecil menghafal mudah, susah lupanya. Beda sama kita Pak ya, susah ngafalnya, mudah hilangnya gitu ya. Kalau anak kecil itu kan naksi alal hajar, kayak orang nulis di atas batu, diukir maka akan susah untuk hilang, akan merekamnya kuat, nggak hilang-hilang. Kalau kita itu seperti melukis di atas pasir, kena angin dikit langsung hilang gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah, karena banyak ada yang terbukti itu salah satu mukjizat Quran adalah kemudahan untuk menghafalnya. Ada umur 63 tahun nenek-nenek itu hafal Al-Quran, dan dia sudah menghafalkannya bukan dari kecil, dia sudah umur juga 50 tahun mungkin dia mulai menghafal. Allah mudahkan. Maka rahmatullah SWT, ini rezeki kita duduk di majelis ilmu ini. Rezeki apa lagi? Dalam kitab Lisanul Arab, rezeki itu adalah ma wahaballahu wa ibadihi li ahdi an-ni'am. Rezeki itu apa-apa yang Allah berikan kepada hambanya untuk diambil nikmatnya. Nah, karena rezeki luas, maka kita akan dapati bahwasanya rupanya Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kesabaran yang kita miliki saat ini itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah yang alhamdulillah, kalau seandainya kita mampu istiqomah sholat 5 waktu, itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dimana Allah anugerahkan kita orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, kita rawat orang tua itu, demi Allah itu adalah rezeki yang tidak bisa dinominalkan. Makanya bersyukur warahmatullah. Ada yang punya orang tua yang saat ini mungkin merawatnya dengan penuh kesabaran, karena tentu yang namanya orang tua itu menguras energi. Saya bilang energi ya. Orang tua itu dimana-mana kan suka didengarkan kalau bercerita. Maka bagaimana adab dari seorang anak itu ketika dia mendengarkan orang tuanya itu bercerita. Dan biasanya Bu, sepakat nggak, orang tua itu kalau bercerita akan diulang-ulang, bukan sekali 2 kali, bahkan kita sampai hafal dari mulai awal ending ceritanya kita tahu. Tapi bagi anak yang hebat, anak yang soleh, itu akan memposisikan dirinya seperti dia baru pertama kali mendengarkan. Misalkan kakek yang cerita atau ibu yang sudah dalam hati, ya Allah ini sudah ke-23 kalinya saya mendengar ceritanya, akhirnya pasti kayak gini. Tapi kita mendengarkan seakan-akan baru pertama kali. Oh gitu, Masya Allah. Oh iya, oh jadi seperti itu, ekspresi kita seperti itu pahala. Itu membuat idkhalus surur. Bukankah Rasulullah menyampaikan ahabul a'mal ilallah indallah adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Jadi kita memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin, apalagi orang tua, itu pahalanya luar biasa. Makanya memang harus sabar. Kalau sudah orang tua itu senang sama kita, maka ridho Allah itu akan turun. Kalau sudah turun, maka jangan heran kalau urusan kita semuanya dimudahkan. Nah, kalau kita baca surah Maryam ayat 14 itu, ulama menafsirkan tentang bagaimana seseorang yang birrul walidaynya hebat, wa barom biwalidaiti walam yaj'al jabbaron syaqiyya. Bagaimana seorang yang birrul walidaynya hebat, maka Allah anugerahkan kepada anak tersebut dijauhkan dari jabbar. Jabbar itu sifat temperamental. Makanya kalau kita punya mungkin keponakan atau mungkin ada anak tetangga yang dia punya sifat temperamental, itu bisa dilihat bagaimana muamalah dengan orang tuanya. Kalau kurang kasih sayang, kalau suka dikerasi, maka lihat anak itu akan seperti itu juga, akan keras. Dan syaqiyah, anak itu kalau birrul walidaynya hebat, hubungan sama interaksi sama orang tuanya hebat, dia tidak akan menjadi golongan orang-orang yang celaka. Maka itu rezeki. Rezeki tadi banyak. Yang pertama apa? Allah mudahkan urusan kita dalam dekat dengan ilmu. Kalau kita ketahui bahwa saya gini, kenapa sih saat ada waktu luang ya, untuk harusnya kita bisa bertambah ilmu, tetapi justru kita memilih untuk mencari kegiatan
yang tentunya tidak ada amal baiknya, tidak ada investasi akhiratnya. Pertanyaannya adalah seberapa paham dia, seberapa ngerti dia tentang bahwasanya ilmu itulah nantinya akan menghantarkan kepada kebaikan akhirat. Bukankah jabatan itu tidak dilihat dari kita ini lulusan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Maka derajat kita ini akan terangkat karena apa? Karena ilmu itu. Makanya ahamiyahnya ilmu ini, kalau tadi Bapak mau membahas tauhid ini akan lebih panjang lagi sebetulnya. Tetapi kalau misalkan kita pahami bahwasanya rupanya, tentunya ilmu agama ya, saat dimana kita memposisikan diri sebagai tolabul ilm, ada tashhil yang Rasulullah sampaikan sampai seperti ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau baru saja kita melangkah nih, baru saja kita berjalan, duduk, nyatet, dengar, itu semua wasilah akan dimudahkannya kita mendapati apa? Ridha Allah, yaitu surga. Makanya setannya banyak, Pak. Ya, yuwaswis fi sudurinas itu dari mulai rumah tadi. Kalau misalkan ini kajiannya apa ya? Acaranya apa ini? Nah, acaranya kita makan-makan. Nah, itu biasanya semangat, Pak. Makan-makan. Tapi kalau undangannya sudah kajian, temanya tauhid, wah, itu lihat tuh nanti. Cari alasan apa ini ya? Wah, itu. Apa ya alasannya? Tapi kalau kita bismillah, semoga saja di umur kita, karena gini, Pak, orang itu kan berproses. Dulu mungkin kita masa-masa muda yang mikirnya tentang karir, tentang apa. Sekarang kita sudah mendapatkan semuanya. Kita akan berpikir lagi, apa yang mampu kita petik nanti di usia senja kita. Saya bahkan pernah itu mengisi kajian di sebuah tempat yang di situ pensiunan itu. Di mana itu? Ciracas tuh. Nah, itu sampai saya terdengar itu. Ya, terdengar, beda sama nguping ya. Nguping kan ini terdengar ada obrolan dua orang pensiunan yang sudah sepuh, yang udah tua gitu. Apa katanya? Kamu nanti sering-sering telepon saya. Kenapa? Ya nanti kalau telepon saya nggak diangkat-angkat, ya tolong kamu ke rumah saya. Ya emang kenapa? Ya kan saya sendirian di rumah sama istri. Istri juga lagi sakit. Lah anakmu? Anakku udah jarang main ke rumah. Kadang-kadang kontak juga jarang. Maka ketika anak-anak kita sudah nantinya sibuk dengan kehidupannya sendiri, biasanya orang tua itu yang jadi pegangan siapa? Teman hidupnya, istrinya itu. Makanya Khalil yang sebetulnya kekasih kita, teman kita itu adalah teman hidup kita, istri kita. Nah, kalau misalkan sudah nggak ada, maka tentunya kita akan berharap bahwasanya pertemanan kita yang dulunya pernah kita jalin, teman SMA kah, teman kuliah kah. Makanya betul bahwasanya menjalin silaturahim itu memperpanjang umur. Di situ ada keberkahan. Bahkan ini saya nggak tahu ini kalau analisa bapak-bapak setuju bukan? Ini seorang binaragawan namanya siapa yang badannya keker tuh? Adire itu pernah menyampaikan kayak gini. Ada yang nama memperpendek umur katanya. Gimana tuh memperpendek umur? Orang dia dikasih alkohol, dia disuruh ngerokok gitu ya. Yang ada biasanya umurnya masih panjang gitu. Ada perokok yang umurnya malah lebih awet dari yang nggak ngerokok ya kan. Tapi katanya, ini mungkin survei dia atau saya belum membaca survei yang benar. Ada orang-orang yang umurnya itu bisa pendek. Kenapa? Diputus jaringan pertemanannya. Loh, kok bisa gitu? Ya karena ketika dia merasa sendirian, itu hadir pikirannya tuh stres. Ya mudah merasa kesepian lah. Ya mungkin dia tidak punya pertemanan yang baik, apalagi gitu ya. Akhirnya apa? Datanglah banyak penyakit. Dan kemudian orang kayak gitu biasanya umurnya pendek. Nah, itu versi dia ya. Tapi kalau kita sendiri melihat bahwasanya tentunya umur itu yang Allah anugerahkan kepada kita, tentunya menjaga yang namanya kesehatan pasti. Tentang umur kita tidak ada yang tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggariskan kapan ajal itu akan tiba. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, karena waktu kita nggak panjang sampai duhur ya. Jangan sampai ketika kita punya cita-cita yang saat ini bisa kita raih,
Jangan sampai nanti ada cita-cita yang tidak mungkin bisa kita raih. Sekarang kita alhamdulillah Allah masih anugerahkan kesehatan. Sekarang Allah masih anugerahkan kita kesempatan lah. Jadi kalau kita punya cita-cita misalkan, ya Rob, saya ini sudah umur sekian, baca Quran saya kok masih berantakan. Ya Rob, saya ini udah umur sekian tetapi bahkan tidak mengenal huruf hijaiyah. Maka cita-citanya nggak muluk-muluk. Ya Rob, di penghujung umur saya ini saya ingin interaksi dengan Al-Quran dengan baik. Maka mudahkanlah, gitu ya. Karena ada itu, saya punya kenalan di BUMN, di Telkom itu, orang yang 2 tahun lagi mau pensiun. Dia mendekati saya, dia mengatakan, Ustadz, alhamdulillah selama 3 tahun ini saya fokus tahsin Quran. Dari mulai saya nggak bisa sampai saya alhamdulillah bisa baca Quran. Dan kemudian keinginan saya ketika nanti pensiun, saya ingin pulang. Beliau kampungnya di Padang. Di sana ada peninggalan musola lah, tempat orang tuanya dulu. Alhamdulillah di situ banyak jamaah. Saya ingin pulang, nanti saya ingin mengajar anak-anak untuk mengenal huruf hijaiyah, Iqra gitu ya. Lihat, itu cita-cita yang masih bisa ditunaikan sampai di mana nanti ajal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cita-citanya, ya Rob, saya ingin adalah investasi dari rezeki yang saya miliki nanti, biar itu jadi jariah yang ketika saya nanti meninggal Allah anugerahkan, yaitu jariah kita misalkan infak sedekah di masjid atau apa, itu masih bisa, masih kita bisa mengejar Bu saat ini Bu. Tapi ada cita-cita yang di surah Al-Mu'minun ayat 100 itu, kalau kita baca itu Bu, maka itu adalah cita-cita juga, harapan juga, tetapi harapan yang tidak mungkin bisa diwujudkan kembali. Cita-cita siapa? Hatta, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika ajal datang nantinya, maka keinginan orang-orang itu, orang-orang yang sudah mau diambil nyawanya itu, bahkan sudah terambil nyawanya, mereka mengatakan apa? Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Cita-citanya Bu, balikin lagi ya Rabb aku ke dunia. Kembalikan aku ya Rabb, jangan sekarang ya Rabb, belum siap ya Rabb. Itu cita-citanya. Tapi cita-cita sudah nggak mungkin lagi. Kenapa dia ingin kembali ke dunia? Maka di ayat selanjutnya disampaikan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Rupanya dia cuma ingin kembali untuk mengejar amal-amal soleh yang seharusnya dia dapati saat dikasih kesempatan hidup yang dulu pernah ditinggalkannya. Ada seumur-umur saya nggak pernah ikut kajian. Sekali-kali diundang kajian sama alma mater saya, masih saja saya nggak datang gitu kan. Sampai ajal tiba, lali amalu sholihan fi matar, balikin saya Rob. Saya nyesal dulu nggak ikut pengajian, saya nyesal dulu nggak istiqomah sholat ke masjid, saya nyesal ya Rob tidak memperdalam ilmu agama saya. Kalla, kata Allah, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong itu kata Allah. Omong kosong itu, dikasih kesempatan kita. Ya, dikasih kesempatan umur kita, tetapi tetap kita abaikan fursah atau kesempatan itu. Maka saat dimana datang waktu itu, hanya penyesalan yang hadir. Maka cobalah kita saat ini, kumpulnya kita ini tentunya bersinergi pada kebaikan. Alhamdulillah kalau kita berkumpul, Pak, lama nggak berkumpul, pasti pertama mengingat masa-masa dulu. Kemudian bagaimana melihat kesuksesan seseorang itu menjadi inspirasi. Dan yang lebih hebat lagi, adanya empati yang mungkin pastinya ada teman-teman yang tidak seberuntung kita. Disitulah kita menjadikan solidnya itu. Yang semoga saja Allah berkahi kumpulnya ini. Istimak mubarak, kumpul yang penuh keberkahan. Karena keberkahan itu kalau dia hadir, Pak. Keberkahan itu kan al-barakah itu an-numu, tumbuh. Kalau keberkahan itu ada di rezeki kita, maka yang ada bukan nominal lagi.
bukan banyak atau sedikit lagi, tetapi rasa tenang dan cukup. Gitu, Pak. Ya. Karena kalau misalkan keberkahan itu hilang dari nominal rezeki kita, demi Allah Bapak punya berapa duit ya, berapa M, itu justru akan menjauhkan dari ketenangan. Saya sebulan sekali itu ngisi kajian di KPK. Ya, di KPK. Itu di depan saya ini pejabat. Ya, mungkin mantan ada rektor DPR apa. Saya melihat, ya Rob, ini mereka ini kalau lagi masalah finansial bukan masalah finansial, ya lebih dari cukup. Tapi bagaimana sampai diuji ya, dengan ujian yang mereka nggak lolos? Ujian apa itu? Ujian dunia. Apa itu? Harta. Makanya benar Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi beliau menyampaikan bahwasanya fattakud dunya wattakun nisa. Dua ini yang harus dijaga betul ya Pak. Hati-hati dengan dunia. Dunia itu apa? Ya hartanya, ya jabatannya. Makanya kalau orang beriman tuh Pak, apalagi kalau kita sudah masa-masa mungkin Bapak ini kalau masa-masa pensiun masih lama nggak Pak? 5 tahun lagi ya? Wow, 20 tahun Mas. Allah. Ada penyusup berarti. Ini dari generasi di bawah Bapak ikut nih berarti ya. 20 tahun lagi. Kalau Allah anugerahkan kita sebentar lagi kita sudah paripurna, sudah selesai lah tugas kita. Berarti nanti kita akan mencari kesibukan. Sebenarnya pensiun itu kalau bahasa itu kan kita berhenti dari pekerjaan yang saat ini kita diberi amanah. Tapi setelah itu nggak ada istilah pensiun itu. Makanya kenapa dalam bahasa Al-Faraq itu mafsadah, kekosongan itu merusak. Makanya menganggur itu merusak. Makanya saya lihat banyak orang-orang yang pensiun tapi justru lebih produktif lagi. Banyak orang yang pensiun dia menghabiskan, ini kalau saya lihat, saya sering diundang di kajian masjid. Itu pengurusnya apa? Pengurusnya itu mantan BUMN dulunya, mantan apa itu? Dia mengatakan, saya pengen selesai kerjaan saya di kantor, faida faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan dunia, maka saya pengen urusan akhirat diperbanyak lagi. Maka kalau kita Syekh Diras pernah menyampaikan makna tentang faida faraghta fansab, itu ketika kita sudah diamanahi dengan kesibukan dunia, maka nanti kita jangan lupa ada kesibukan akhirat yang harus kita tunaikan. Oke, Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sudah di penghujung umur pensiun ya berarti ya. Saya nggak mengatakan karena tidak ada yang tahu, bukan penghujung umur kita selesai gitu ya. Kalau saya suruh milih nih Bu, Bapak, saya mau nanya, mau tahu tentang ajal kapan atau ajal itu dirahasiakan? Dirahasiakan. Nggak pengen tahu kapan. Kenapa rasanya? Takut ya, serem ya. Walaupun 10 tahun lagi gitu, tetap nggak mau ya. Betul. Itulah nikmat, yang salah satu nikmat ya. Banyak nikmat yang tersembunyi. Salah satu nikmat yang tersembunyi tidak diperlihatkan kepada kita, atau tetap menjadi misteri kapan ajal itu akan tiba. Masalahnya adalah ketika kita tidak tahu, justru jangan sampai menjadikan kelalaian. Karena nggak tahu, sudah dikasih gambaran orang terdekat kita sudah diambil duluan, tetapi kitanya santai-santai saja. Makanya kenapa mauidhah yang paling hebat, mauidhah itu nasihat yang paling hebat itu adalah al-maut. Ya, kematian itu nasihat yang paling hebat. Makanya kalau saat kita melihat bahwasanya dulu teman saya, teman dekat saya yang satu alma mater, dulu satu meja sama saya waktu di sekolah, sudah nggak ada. Nah, itu lebih menguatkan batin kita untuk senantiasa ingat bahwasanya kapanpun kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus ada persiapan. Makanya kenapa orang cerdas itu, Rasulullah menyampaikan orang cerdas itu siapa? Al-Qayyis. Al-Qayyis itu orang cerdas. Siapakah itu? Orang yang senantiasa mengingat kematian dan bukan mengingat doang Bu ya,
dan mempersiapkan bekalnya. Ibu-ibu pasti melihat ya fenomena orang meninggal, temen lah ya, seakan-akan hal yang aneh gitu. Ketika kita ngobrol sama temen, kemudian ngobrolnya pagi, tiba-tiba siang dia sudah nggak ada. Loh, tadi pagi saya masih ngobrol sama dia, siang sudah nggak ada. Ada kayak gitu? Atau siang kita lagi chattingan sama dia, malam sudah Allah cukupkan umurnya. Padahal ya itulah kelumrahan yang namanya umur itu. Jadi bukan hal yang aneh. Yang aneh itu adalah ketika dia ngobrolnya malam ya, subuh tengah malam dia meninggal, subuh dia masih chatting sama kita. Nah, itu aneh. Makanya kenapa ketika kita menyadari bahwasanya umur yang kita miliki ini bisa kapan saja Allah cukupkan, disitulah PR kita yang paling harus diperhatikan. Bagaimana dengan bekal amal soleh? Karena saya tanya ini semuanya pasti, seberapa banyak atau seberapa persenkah atau apa ya persiapan kita untuk kematian? Jawabannya pasti belum siap. Atau ada yang udah siap? Belum siap. Nah, kalau sudah tahu kita belum siap, maka kita mereview kembali. Ya Rabb, bagaimana amaliyah sholat saya? Karena nanti yang diaudit pertama kali amal sholat kita apa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Sholat. Lihat sholat kita ini. Kalau sholatnya masih injury time, nah, makanya ini kalau ada pertemanan ini salah satunya teman yang motivasi untuk ngajak sholat, Pak. Biasanya ada gitu, teman yang ya kalau bahasa sekarang tuh biasanya ada nggak senang malah. Allahu Akbar, sholat, tanggung tar aja. Ayo sholat dulu. Nah, jadi biasanya teman-teman yang suka ngajak ini malah apa ya, kurang disukai gitu. Nah ini sudah dan berarti habis ini kita sholat. Maka yang terakhir, Allah Rasulullah menyampaikan tentang permisalan orang bermuamalah itu al-jahlis, orang yang dekat dengan kita, itu seperti hamilul misk, menjual minyak wangi, atau orang yang seperti pandai besi. Tentu kita tahu kalau kita dekat dengan orang yang jual dengan parfumnya, kita akan tercium dan ikut wangi juga, Pak. Dan sebaliknya, kalau kita dekat dengan orang yang pandai besi, kita akan terpecik juga dengan api yang dia bakar. Maka semoga saja Allah anugerahkan kita, pertemanan kita adalah pertemanan orang-orang yang harumnya seperti orang yang menjual parfum tadi. Harum apanya? Harum akhlaknya. Harum apanya? Harum adabnya. Harum apanya? Harum ketika dia tahu bahwasanya saat teman yang baik itu, kita bayangkan saat nanti kita meninggal, Pak, ada 40 orang yang mensolahati kita, dan itu adalah teman-teman yang baik, yang tentunya bisa sholat. Itu jadi syafaat. Rasulullah menyampaikan, kalau ada nantinya kita meninggal dan 40 orang yang datang mensolati kita, itu jadi syafaat bagi kita. Jangan sampai kita meninggal ya, pertemanan kita orang-orang yang malah nggak sholat, yang mana dia datang ya bukan memberikan kontribusi yang baik, tetapi sebaliknya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya, mereview tadi tentang bagaimana ada pertemanan. Tentunya tadi kita bahas adalah bagaimana ikhtiar, berusaha untuk memilih teman yang baik. Jangan sampai kita terjebak pada teman yang kadza, seperti apa, penyakit tadi itu. Kemudian adab juga adalah bagaimana kita ketika mendapati, ini biasanya ya kalau kita ini saling interaksi, muamalah, ngobrol, akhirnya ada di situ aib yang terbuka atau aib yang diceritakan.
Maka bagaimana tentang aib itu sendiri? Kita ini alhamdulillah Allah anugerahkan nikmat yang tidak terlihat adalah saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan kita. Setiap kita, Ibu rahmatullah, pasti punya masa lalu yang kalau kita ingat saja kita malu akan itu, ya. Tetapi Allah menutupinya, dan ditutupinya itu adalah nikmat. Di surah Luqman ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Jadi Allah itu sudah menyempurnakan nikmat kepada kita dengan nikmat yang sempurna, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini Ibnu Abbas menafsirkan masataro min uyubin nas, apa-apa yang ditutupi oleh Allah dari kekurangan kita. Nah, kalau sudah ditutupi tidak perlu diceritakan kembali. Nah, kadang-kadang kita lagi ngobrol itu mengingat masa lalu, bahkan kadang membuka aib kita dulu. Nah, nggak perlu, rahmatullah. Jadi kalau itu sudah dulunya kita lakukan, mengingat dosa kembali, nostalgia kok, nostalgia dosa kan gitu ya. Nostalgia itu nostalgia kebaikan. Ya, kalau kita mengambil hikmahnya tentunya ada obrolan yang kita mengambil hikmah dari kesalahan dulu. Maka sungguhnya nikmat itu harus kita pertahankan dengan dua cara. Yang pertama, ketika kita mendapati Allah sudah menutupinya, yang pertama untuk mempertahankan nikmat itu cukup bainana wa bainallah, cukup kita sama Allah saja yang tahu. Tutup rapat, bahkan sama orang terdekat kita, sama suami, sama istri, nggak perlu diceritakan karena Allah sudah menutupinya gitu. Kalau sudah ditutupi nggak perlu lagi dibuka, cukup bagaimana kita ada sesal di situ sudah anugerah itu. Ya, ada insaf yang mendalam karena kita mengingatnya saja malu. Tentunya dosa seperti apa yang dulu kita lakukan. Nah, beda Bu levelnya sama bukan kemaksiatan ya. Tapi coba gambaran saja. Dulu di Tustar itu ada perang ya, yang mana seorang sahabat Rasulullah sampai kehilangan waktu sholat subuh karena perang. Jadi perangnya mungkin dari dini hari sampai subuh lewat. Akhirnya alhamdulillah umat muslim menang ketika itu. Ini sahabat bernama Anas bin Malik. Kalau ingat momentum itu, ingat sholat subuh sudah waktu di mana matahari meninggi, ya sudah sudah siang gitu. Itu sedih beliau. Itu kalau ingat itu mungkin kayak kita mengingat aib gitu. Jadi menangis beliau. Bahkan beliau menyampaikan, faqattu minni sholatus subh, aku kehilangan sholat subuhku. Bahkan aku tidak senang kalau seandainya diganti dengan dunia dan seisinya. Itu baru ketinggalan sholat subuh karena perang, karena ghazwah. Dan itu uzur. Nah, kadang-kadang kita ini sudah sholat subuh ya, bahkan tiap hari terlambat gitu kan. Ya nyesel mungkin ada, ya Allah kok sholat terlambat, besoknya gitu lagi, astagfirullah terlambat, besok lagi. Itu tiap hari istighfar. Itu antara menyesal dengan kebiasaan itu beda ya. Ya, ketika ada rasa sesal itu alhamdulillah. Maka saat dimana kita mengingat kekurangan kita, ada rasa sesal, alhamdulillah, berarti apa? Ada perbaikan dari diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, yang kedua ini tentang adab pertemanan. Kalau seandainya kita melihat dari teman, kerabat, saudara, aib dia, maka tutup rapat itu. Sekarang ini justru jadi bahan yang nyaman ya, kalau wah si fulan ini punya cerita ini nih, malah jadi bumbu-bumbu untuk ngobrol nyaman. Enggak, tutup rapat. Bukankah di surah Al-Hujurat disampaikan tentang bagaimana orang yang menghibah saudaranya itu digambarkan seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri. Maka kenapa aib ini Allah anugerahkan kepada kita sebagai rahmat? Bayangkan Pak, kalau kita melakukan dosa, satu kali dosa ada titik hitam di wajah kita, dua kali dosa ada lagi titik hitam. Berapa kali kita melakukan maksiat, menghitamlah wajah kita. Kira-kira
Mampukah kita tegap melihat orang lain dengan apa? Tanpa malu? Pasti malu. Maka siapapun kita, kalau sudah Allah buka aibnya, ya, seorang jenderal kah dia, kalau sudah dibuka aibnya, maka Allah akan menjadikan dia hina di hadapan manusia-manusia. Maka kita bersyukur bisa bertemu orang lain, bertatap muka, ngobrol. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kekurangan kita. Lihat, ada seorang Muhammad Al-Wasi', beliau seorang ulama, menyampaikan kalimat yang dinukil sebagai ibrah, nih, pelajaran. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau seandainya dosa itu punya aroma, laukana liddunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Kalau seandainya dosa itu punya aroma, maka tidak akan ada orang yang mau duduk dengan dekat denganku. Nggak ada. Itu kata beliau. Itu seorang ulama. Apalagi kita membayangkan dosa-dosa kita, ya Rob, siapa yang mau dekat dengan aku? Kalau seandainya dosa itu punya aroma, tapi ditutup, aromanya nggak ada, tidak ada tanda juga. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Tugas kita pertama menjaga aib dengan menutupinya, menginsyafinya, bertaubat. Dan kalau kita melihat ada orang lain melakukan itu, kita tutup rapat. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat, saat dimana aib itu bisa dibuka, dilihat banyak orang, ditutup rapat. Nah, itu pahala, itu kelebihan dari kita menutup aib saudara kita. Nah, sekarang ini justru ada profesi orang itu justru nyari aib orang lain. Nah, nggak ketemu, dibikinlah fitnah gitu ya. Apa kalau nggak salah nama profesinya buzzer, ya betul, buzzer. Itu cari tuh aib, kekurangan orang, dan diekspos. Allah, bukankah agama kita mengajarkan untuk menjunjung kehormatan, menjaga kehormatan saudaranya? Nah, ini pertemanan, Pak. Jadi kalau ada orang, ada teman dekat kita punya kekurangan, nggak perlu kita ungkit, nggak perlu kita ceritakan. Karena dahsyatnya sebuah dosa itu, Pak. Sungguhnya ketika kita melakukan dosa itu pertama kali, Allah akan ampuni, Allah akan tutupi. Kecuali ada orang yang malah justru bangga dengan aibnya. Ada nggak kira-kira sekarang? Banyak. Dia justru bangga dengan aibnya. Ada seorang pelakor misalnya, pelakor itu apa? Merebut suami orang atau apalah itu ya. Dia menceritakan dengan bangga bahwasanya dia melakukan itu, dia melakukan dengan ini dengan bangga. Ada juga orang yang mungkin memposting status lagi megang botol apa itu, botol aqua tapi isinya gitu ya. Itu dia bangga ya, mungkin harganya mahal, minuman keras harganya mahal, apa diposting. Ada orang yang dia ya mungkin melakukan dosa apa, diposting, diceritakan. Hati-hati. Rasulullah menyampaikan bahwasanya kullu ummati mu'afa. Sungguhnya umat Rasulullah itu akan diampuni, kecuali illal mujahirin, orang-orang yang jahar itu justru dia menampakkan dosa-dosanya, justru dia bangga dengan dosa-dosanya. Allah sudah tutupi saat malam hari dia melakukan maksiat, ditutupi ya, siang nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau dia mengulanginya lagi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah akan cabut itu yang namanya apa, anugerah tadi, ditutupinya aib, diperlihatkan kepada orang. Makanya Pak, kalau ada berita ya, ada kasus ya, misalkan yang kita melihat lah di berita-berita itu ada kasus apa, saya jadi teringat Umar bin Khattab. Itu pernah dihadapkan kepada beliau itu maling ya, pencuri. Disampaikan, wahai Umar, ini syarikoh, ini pencuri. Diinterogasi kan biasanya. Apa kata pencuri ini? Wallah ya Umar,
ini pertama kali aku mencuri, belum pernah aku sebelumnya mencuri, ini pertama kali. Biasanya gitu kalau kita melakukan kesalahan ketahuan, ini pertama, belum pernah. Kalau misalnya ketahuan suaminya selingkuh, ini pertama kali, belum pernah. Lihat apa jawaban seorang sahabat Rasulullah, ma aslamallahu abdan fi awwali dambihi. Nggak mungkin Allah itu menghukum seorang dari dosa awal dia perbuat, Allah tutupi. Berapa kali kamu mencuri? Ditanya lagi, berapa kali kamu mencuri? Malu dia, tertunduk dia, mengatakan isyrina marrah, lebih 20 kali sudah saya mencuri, ya kan? Ya, artinya sebetulnya ada dosa-dosa yang Allah tutupi di awal-awal, tetapi orang itu gurur itu terperdaya, nggak ada yang tahu gitu. Ya, diulangi lagi. Nah, di situ tuh kalau sudah seperti itu, maka Allah akan buka aibnya dan dia akan dihinakan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, apalagi yang dia banggakan ketika aibnya? Malulah dia ketemu orang. Meskipun ada juga orang yang saya juga geleng-geleng tuh. Bapak mungkin sering lihat ada koruptor ya, pakai baju orange ya, di foto masih bisa, wah gitu ya. Ini statusnya apa? Pakai baju orange. Statusnya apa? Koruptor. Ya, koruptor terlalu keren mungkin ya. Perampok gitu ya, perampok uang rakyat. Tapi dia tidak ada malu-malunya, dia bangga. Ini hati-hati, akan masuk golongan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bangga atas dosa-dosa yang dia perbuat. Jadi salah satu adab pertemanan menjaga aib saudara kita. Kemudian adab pertemanan yang lain adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa menarik kepada kebaikan. Kita ini kalau membaca surah Al-Asr itu kan semuanya hafal, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati itu. Memang kadang-kadang kalau udah terlalu dekat, Bu, susah dapetin nasihat dari orang yang terlalu akrab gitu ya. Jadi kita baru ngomong, ente jangan gini-gini. Wah, itu biasanya apa? Responnya itu malah jadi lucu-lucuan gitu. Wah, itu udah kayak jadi ustadz aja gitu. Tapi ala kulihal, orang itu akan melihat perubahan. Saya yakin Bapak tahun 92 Pak ya, 92 bertemu dengan si fulan yang dulunya orangnya mungkin rame, orangnya ini ketemu bisa jadi dia berbeda. Nah, ketika kita melihat semacam itu, kalau kita flashback, maka jadikan saat kita berjumpa dengan dia sekarang itu menjadi orang yang tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ngingetin, Pak. Paling tidak orang itu ya, pertemanan itu salah satunya dilihat ketika paling tidak dua hal. Indas safar, ketika safar, Bapak pergi jauh kemana sama teman, itu kelihatan tuh teman kita itu seperti apa. Dan kedua, ketika muamalah bil mal, ketika muamalah sama uang, Pak, duit, Pak, ya, kalau wah akrab nih, temen baik nih, soulmate bahasa sekarang gitu ya, best, ya tahu, bestie, itu nanti kalau sudah amanah ya masalah keuangan, ayo kita usaha bareng. Ini biasanya diuji dengan itu. Makanya sama, ini Umar yang pernah didatangi seorang bosnya, ini si fulan baik. Apakah engkau pernah pergi safar dengan dia jauh? Belum pernah. Apakah engkau pernah bermuamalah dengan dia tentang perkara uang? Belum pernah. Berarti kamu nggak tahu tentang dia. Berarti kamu belum tahu dia. Tapi kalau masalah uang ini, nah, biasanya kan, apalagi mohon maaf ini biasanya kita sering interaksi membantu teman masalah hutang. Memang hutang itu bikin orang hilang ingatan kadang-kadang. Penyakit apa itu, Pak? Amnesia ya. Jadi sudah pinjam duit tiba-tiba amnesia, tiba-tiba lupa atau pura-pura lupa, atau ketika ingat ini punya penyakit nih. Sohibul orang yang memiliki hutang tadi tiba-tiba punya penyakitnya apa? Darah tinggi, Pak. Makanya kenapa orang yang punya pinjaman atau dia minjem uang itu gampang marah ya.
Jadi kita yang memiliki uang itu mau nagih justru melakukan respon yang lembut, yang santun, seakan-akan kita yang minjem uang. Hati-hati, Pak. Memang kalau kita baca hadis tentang keutamaan meminjamkan uang itu, ya, bahwasanya setiap harinya Allah anugerahkan pahala bagi orang yang memberikan jeda waktu. Kalau memang dia melihat bahwasanya yang dipinjami itu ada uzur, oh ini memang ada kesulitan, maka dikasih apa waktu, itu pahalanya bagus, bro. Tapi jangan lupa ada juga hadis yang menyampaikan tentang keberkahan orang yang memiliki hutang itu. Gini, kalau kita memiliki hutang dan kita berniat mengembalikan meskipun susah dan jumlahnya banyak, tapi ketika ada keinginan niat baik untuk membayar, Allah akan bantu untuk menunaikan hajat tersebut. Masalahnya adalah sekarang ini banyak orang yang memiliki hutang dan kemudian justru tidak ada iktikad baik mengembalikan. Justru yang terjadi, Allah akan mempersulit atau menyempitkan rezekinya itu. Karena apa? Karena di situ ada unsur menzolimi orang lain. Dan kalau sudah zalim, Rasulullah SAW menyampaikan babani muajjalani uqubatuhuma. Ada dua hal. Ada dua. Hukuman Allah yang akan diberikan cash tanpa kredit, nggak nunggu nanti disiksa di kubur, enggak, di dunia dia dapat. Hati-hati ini. Hukuman apa itu? Yang pertama az-zulim, zalim sama orang. Zalim sama orang itu hukumannya cash, Pak. Hati-hati kalau kita menzolimi orang dengan apa, kita akan mendapati langsung itu hukuman kita saat di dunia. Yang kedua, al-hukuk. Al-hukuk itu durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua tuh cash, nggak nunggu ntar. Ya, makanya sampai-sampai ulama menyampaikan kalau engkau melihat ada orang yang Allah anugerahkan kehidupannya itu lancar, urusannya muyassar gitu ya, Pak, dimudahkanlah, lihat hubungan dia dengan orang tuanya. Ada juga orang yang masalah terus datang, urusan gak kelar-kelar, musibah silih berganti. Lihat juga hubungan dia dengan orang tuanya. Nah, kita ini kalau pengen keberkahan, salah satunya kita punya jimat. Jimat itu namanya apa? Orang tua. Dulu Abu Hurairah, beliau jadi gubernur di Basrah. Itu sebelum beliau pergi kerja ke kantornya, beliau pergi dulu ke rumah orang tuanya, ke ibunya, minta doa. Padahal kantornya di sini, ini rumah ibunya. Jadi apa namanya, bukan satu arah gitu. Tapi setiap hari. Nah sekarang kita ini ada gadget gitu ya, yang seharusnya bisa kita berkomunikasi sama orang tua kita tiap hari, meminta doa, ngobrol, Allah itu akan mendapati keberkahan. Nah, itu adab. Jangan sampai kita punya teman tapi kita tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Baik. Ada waktu untuk pertanyaan kalau memang ada, tadi disampaikan sampai jam 1 ya. Ya baik, buat teman semuanya yang ingin bertanya dari wanitanya, mungkin ada bertanya? Belum ya? Atau Nanya. Mafi, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan kita di grup itu kan suka ada informasi-informasi lah ya gitu. Bukan cuma di satu grup, mungkin di grup yang lain juga gitu. Kadang-kadang itu maksudnya misalnya baik gitu ya, tapi ternyata setelah beberapa waktu ternyata diketahui bahwa informasinya itu tidak benar gitu. Jadi contoh misalnya kayak misalnya saya suka baca tuh ada misalnya sehabis sholat subuh dan maghrib ada bacaan tambahan yang kalau dibaca 100 kali apa gitu, kira-kira begitulah. Tapi ternyata itu doif gitu. Nah kalau kayak gitu
gimana caranya kita memilih apa ya, informasi dari teman kita gitu ya, karena sekarang ini kan banyak sekali hadis palsu ya Pak Ustadz gitu, dan mungkin dengan ilmu yang kurang jadi kita juga sering tersesat lah gitu. Itu gimana caranya gitu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Taib. Saat kita berinteraksi muamalah, banyak pertemanan, apalagi di grup, dan di situ kita dengar tentang amalan-amalan. Sebetulnya mudah sekali mendeteksi amalan itu. Pertama, ketika itu adalah hadis sahih, ya, maka kita sekarang ada gadget ya, kita bisa langsung kopas itu. Nanti kita lihat di ininya, nanti akan ketahuan. Satu itu. Yang kedua, ketika itu memang hadis yang kalau doif masih bisa dipakai, yang penting bukan masalah akidah. Kalau maudhu itu yang jadi masalah. Kalau hadis-hadis palsu, apalagi kayak misalkan bulan Rajab, banyak sekali hadis yang bukan sekedar doif itu lemah, tapi palsu, yang jelas-jelas nggak bisa diamalkan. Nah, karakternya adalah biasanya kalau hadis-hadis yang palsu itu, dia itu ibadahnya ringan, mengucapkan berapa kali, tapi hadiahnya, rewardnya yang didapatkan itu luar biasa. Semua pintu surga terbuka atau apa yang kita melihat tuh sebetulnya sudah bisa kalau dianalisa itu. Nah, pertama itu. Kedua, ketiga kita mempunyai narasumber. Saya yakin ibu-ibu ada kenal asatid. Jangan sampai, ini masalah muamalah pertemanan juga Bu, jangan sampai di gadget kita ini tidak ada orang-orang yang paling tidak mengerti agama. Kita punya kenalan orang yang mengerti agama, ditanyakanlah di situ. Nah, karena apa? Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu dan tidak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena tadi itu awam ilmu, maka harus diyakinkan dulu. Dan alhamdulillahnya sebetulnya kita itu sudah punya amalan-amalan yang insya Allah kebenarannya kita bisa pegang. Itu saja kalau diamalkan sudah habis waktu Ibu. Ya, masalah zikrullah, bukankah keutamaan zikir itu banyak? Bagaimana kita membaca istighfar tanpa diembel-embel dengan berapa kali itu. Memang ada hadis-hadis menyampaikan tentang bagaimana kita mengucapkan lafal dari zikir itu dengan tahdid, pembatasan. Seperti ba'da shalah. Kita disunahkan baca subhanallah walhamdulillah berapa kali masing-masing. Nah, itu hadis sahih jelas ada. Nah, ketika kita tidak meyakini dengan kabar yang baru datang tadi, pertama kita bisa cross check. Biasanya di gadget itu tapi itu beda ya. Ada kemampuan orang yang bisa nulis Arab. Itu langsung mudah itu mendeteksinya. Nah, kedua kita bertanya kepada orang yang paham. Ketika kita sudah paham, kita yakini kebenarannya bahwasanya ini hadis yang benar, hadis yang sahih yang patut diamalkan, maka kita akan lebih tenang mengamalkannya. Jangan sampai memang ada pemburu amal soleh, tetapi karena kekurangan ilmu ada masuk amalan diamalkan, masuk amalan diamalkan tanpa dia tahu kebenarannya. Bukankah ibadah itu landasannya bukan sekedar ikhlas, tetapi tahu bahwasanya ibadah itu dilakukan dengan cara yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang tidak seperti dulu. Dulu itu satu hadis ya, itu bisa bermil-mil mencari kebenaran dari apakah ini hadis yang sudah bersanad pada Rasulullah. Sekarang ini kita tinggal duduk saja, kita chat bisa, bahkan nggak perlu lagi main sowan atau kalau bahasa ini main ke rumah ustadznya, kita chat, insya Allah beliau ada waktu akan menjawab itu. Dan apalagi banyak bacaan-bacaan yang perlu kita perkaya ya untuk membedah bagaimana tentang mustalah al-hadis, ilmu-ilmu tentang hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, dan berikutnya dari Saudara Reza mungkin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pertemanan kita kan nggak hanya umat Islam saja Ustaz, kebetulan itu pertemanan kita. Yang kita bisa bersatu kan hanya dalam bermuamalah saja. Intinya kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, dalam bermuamalah tersebut didahulukan adab atau akhlak? Itu yang perlu saya tahu gitu, di dalam hubungan kita sesama manusia, intinya kayak gitu Ustaz.
Hanya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas adanya uswah tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita amati bahwasanya bagaimana Rasulullah itu sampai-sampai memberikan yang namanya upeti, ya, kalau bahasa kita pajak, ya, buat orang-orang kafir yang tidak memerangi. Itu begitu rahmahnya, itu mereka adalah orang-orang yang dilindungi dengan diberikan hak-hak yang setara. Belum lagi muamalah, bagaimana tentang terlihat dari, kalau dikatakan adab dan akhlak, ya 11-12. Ketika orang memiliki adab, maka tentu akhlaknya juga luar biasa. Saat dimana sebetulnya, ya, muamalah yang paling hebat itu dilihat dari ketika orang mukmin, orang muslim itu memperlihatkan keislamannya saja. Saya mengambil contoh gini, mungkin lebih sederhana, Pak. Di Qatar kemarin itu ada apa? Piala Dunia. Itu tergambarkan akhlak muslim. Bahkan tanpa berdakwah dengan dakwah yang lisan, ditunjukkan akhlak saja, itu sudah banyak orang yang menjadi mu'allaf. Ada yang mengatakan bahwasanya saya ini persaksian orang, saya pergi ke sana ingin menginap di hotel, semua hotel full. Maka saya tulis di, mungkin sekarang ada namanya medsos, ya, dia tulis, akhirnya saya tidur di tenda, ya, di tempat mana, dia menceritakan lah. Tiba-tiba karena itu adalah medsos, ada yang menghubungi dia, dan itu ada orang, tentunya orang muslim yang di situ mengatakan, Bapak silahkan tinggal di villa, mungkin kalau sekarang villa tempat saya, silahkan Bapak tinggal di situ. Dan dia mengatakan, luar biasa orang, dia tidak kenal saya, dia tidak tahu bagaimana saya, kok masih mempercayai saya tinggal di tempat yang mungkin dikatakan tempat pribadi atau tempat apa. Itu hal yang sederhana tapi luar biasa. Dua, ketika disampaikan seseorang perempuan yang mengatakan, saya selama nonton Piala Dunia tidak merasa tenang, gitu. Jadi di mana-mana kalau udah Piala Dunia, dia salah satu penggemar bola, dia ajak keluarganya nonton, jarang saya merasakan ketenangan. Kenapa? Banyak di situ orang minum alkohol. Nah, ketika mereka kehilangan akal, mereka bisa merusak apapun. Dan saya baru merasakan sekarang saja dari Piala Dunia, baru merasakan disinilah tempat yang aman, tidak ada orang minum alkohol. Jadi itu kita menunjukkan bahwa saya lihat kesederhanaan itu, alkohol dilarang. Kemudian apalagi tentang muamalah orang yang mendapati dirinya diizinkan ke rumahnya. Nah, ini kisah nyata, Pak. Saya punya teman waktu di pondok itu, ibunya orang Australia. Dia mu'alaf, gara-gara apa? Saat ada dia main ke sebuah perkampungan di Indonesia, itu sama koleganya, artinya dia lagi butuh tempat lah untuk istirahat itu. Tiba-tiba koleganya ini muslim, maka dia mau sholat. Lalu apa? Ya namanya orang kampung, Pak, nggak ada mikiran curiga atau apa. Silakan masuk rumah saya, silakan ditempatkan di situ tempat yang nyaman untuk dia sholat. Nah ini masih belum muslim gitu. Langsung dia duduk dan dia merenungi, ini orang nggak kenal siapa kita dimasukkan di kamarnya gitu, hanya karena tahu identitas teman saya ini seorang muslim. Allah, indah sekali akhlaknya itu. Jadi saat seperti itu, Pak, kadang-kadang hidayah itu bisa hadir, Pak. Karena apa? Keindahan dari akhlak yang kita bawa, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita punya pertemanan yang tentunya kita beda keyakinan, ya muamalah yang baik saja itu sudah bisa dinilai. Jangan justru menjadi sebaliknya, Pak. Ya, malu kita, identitas kita muslim tetapi rupanya kita nggak amanah. Ya, saya ada di satu perusahaan gitu ya, itu bercerita pegawainya kemarin itu di atas GM itu di atas manajer GM ya, kemarin tuh GM-nya seorang muslim, tapi ketika laporan-laporan apa ada yang direkayasa gitu ya, mungkin ada seperti itu. Tapi sekarang non muslim, orang Hindu gitu.
Tapi ketika dia buat laporan atau apa itu sesuai gitu. Dia bertanya sama saya bilang bahwasanya itulah tugas kita sebagai orang muslim. Harusnya kita sebagai orang muslim tuh lebih amanah dari itu. Kok kenapa yang masuk di televisi kalau udah ada kasus kriminal itu pakaiannya dipakein apa Pak? Baju koko, peci. Jadi seakan-akan oh ini ya agama apa? Nah, ini kan membawa identitas itu. Dan ini adalah mengenai akhlakul karimah. Makanya kenapa banyak tulisan tentang tulisan kehebatan Rasulullah. Rasulullah kal'ab, bagaimana Rasulullah menjadi ayah, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah ketika menjadi tetangga. Itu ada, itu lengkap itu. Bagaimana ketika Rasulullah mempunyai tetangga non muslim atau sahabat yang mempunyai tetangga non muslim tidak merasa terganggu, merasa aman, ramah orangnya, ketika dititipi sesuatu amanah. Nah itu indah Pak. Kalau seperti itu maka kita akan mendapati teman-teman kita yang beda keyakinan merasa nyaman, paling tidak awal merasa nyaman saja. Dan tentunya kita berharap ada hidayah yang datang setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Toib, mungkin ada yang tanya lagi teman-teman? Sudah? Sudah ya? Pak? Sudah. Baik. Toib. Iya ada lagi. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa betul kita tidak boleh bersahabat dekat dengan yang non muslim Ustadz? Terima kasih. Betul. Saya enggak Pak, dekat di sini sudah Pak. Jadi gini, kenapa Rasulullah menyampaikan almar'u ala dini khalilihi? Ketika kita berteman, lihatlah pertemanan itu atas agama. Dan di situ agama diterangkan ulama juga tentang akhlak. Fal yang tu ila man yukhalil. Kenapa? Ini alasannya. Akrab boleh, dekat jangan. Artinya dekat di sini apa? Terlampau jauh. Kita melihat di surah Hud ya tentang Nabi Nuh alaihi salam. 43 kalau nggak salah ayatnya di surah. Itu disampaikan ya bunayya irkam ma'ana wadatakum ma'al kafirin. Naik apa? Kapal bersama ayah. Anaknya mau nggak naik? Nggak mau. Yang disampaikan selain walatakum ma'al kafirin. Jangan kamu muamalahnya ya mendominasi terhadap orang-orang kafir. Mendominasi di sini apa? Sampai kita memberikan dalam tanda kutip support ya, dukungan ya, terhadap amaliyah mereka. Kalau sekedar tadi Bapak betul bilang akrab dalam muamalah ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal apa tetangga ya, misalnya kita makan punya itu nggak ada masalah. Tapi ada yang berlebihan terkadang ketika kita misalkan rumahmu boleh nggak di tempat ada nanti mungkin di sana ada tempat apa versi mereka ya, ngaji versi mereka lah ya, tempatmu boleh nggak dipinjam. Nah ini sudah beda lagi, ini sudah perbedaan masalah apa, akidah. Nah, semacam itu kita tentunya tahu batas-batasnya. Maka terlalu dekat dan sampai dekatnya itu masalah akidah, itu yang harus kita jauhi. Tapi selama muamalah justru itu yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Allah anugerahkan teman-teman seperti itu, Bu, kita bersyukur sebetulnya. Kenapa? Disitulah dakwah yang bisa kita lakukan. Dakwah Rasulullah dulu itu adalah dakwah akhlak. Dakwah Rasulullah dulu itu bukan banyak ngomong apa tentang keilmuan apa, itu nanti setelah Rasulullah menunjukkan akhlakul karimah. Sampai ada seorang di Suriah itu, seorang ulama, dia mempunyai tetangga ya, tetangganya ini pekerjaannya itu kemaksiatan lah, didominasi yang namanya ngajak perempuan di situ, yang namanya minum khamr di situ. Namanya kita sebagai, nggak usahlah dia seorang pendakwah, kita sebagai seorang muslim saja harus menasihati. Lalu tidak bergeming sama sekali, nasihat itu tidak bergeming, tidak berefek. Apa yang kemudian dilakukan? Munajat sama Allah SWT, menitipkan hati orang tersebut
Ya Rabb, engkau lah meneliti hati tetanggaku, maka aku mohon padamu, berikanlah hidayah. Berikanlah hidayah. Didoakan seperti itu, dan alhamdulillah Allah buka pintu hidayah sampai akhirnya tetangganya tadi bahkan mau ngaji sama seorang ulama hebat ini tadi. Jadi kalau kita terlalu dekat sampai mensupport masalah akidah tentu tidak diperkenankan. Tapi kalau kita akrab, dalam artian akrab bermuamalah sosial, itu dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib Ustaz, mungkin dari pembahasan adab pertemanan ini bisa disimpulkan dari semua hal tadi tentang liku-likunya dan hal-hal yang berkenaan dengan adab pertemanan itu, Ustaz, mungkin bisa disimpulkan terakhir, Ustaz. Atau Taib. Kita mereview dari awal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam rambu-rambu ya, tentang bagaimana kita ini berteman. Karena nanti ada pertemanan yang kita akrab di dunia akrab, tetapi kemudian menjadi adu, menjadi musuh nanti di akhirat. Pertemanan macam apa ini? Pertemanan saat di dunia adalah pertemanan bukan perkara tentang kebaikan akhirat. Pokoknya dekatnya masalah maksiatan saja, maka akrab di dunia tapi akan menjadi musuh nanti di akhirat. Dan Rasulullah pun menyampaikan bagaimana kita disuruh memilih teman yang baik. Supaya apa, Bu? Karena yang jadi penuntun kita nantinya, kita berharap bahwasanya teman kita ini nantinya bisa menjadi syafaat bagi kita. Digambarkan bagaimana 40 orang saja mensolati jenazah dan orang ini baik, maka bisa menjadi syafaat ampunan bagi orang yang meninggal tadi. Nah, bagaimana terus kemudian kita bisa menjalin hubungan dengan saling menjaga muruah, kehormatan, tidak justru mengumbar kemaksiatan atau aib saudara kita, aib teman kita. Dan semoga saja Allah anugerahkan kita al-awliya alladzina idza ru'u dzukirallah, teman-teman yang saat dilihat mengingatkan kita kebaikan akhirat. Saat kita mendengar ada grup di situ, grup apa ini? Grup ini senang ngaji, grup ini mengadakan tausiah di dalamnya. Nah, itu saja sudah menggambarkan bahwasanya insya Allah grup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga saja perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kemudahan kita istiqomah di jalannya. Astaudikum fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruhnya, demikianlah pengajian perdana kita hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semuanya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Faik hafizahullah atas kajian kali ini, dan semoga dari tema dan pengajian kali ini akan menambah lagi khasanah islami kita, iman kita dan seluruhnya yang nantinya kita akan berikan kepada keluarga dan teman-teman kita serta kerabat kita. Akhirnya kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.